Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh memperkenankan kita, boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah kita pada pagi hari ini yang disiarkan secara daring melalui Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Sungguh sukacita yang luar biasa kita boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu minggu kita boleh lewati bersama, dan pada hari ini mari kita datang, kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari saya menjemput Bapak Ibu untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, dengan apakah akan kubalas? Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan apa akan ku balas.
pujian yang baru saja kita nyanyikan, bahwa benar Dia adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita, dan tidak dapat kita balaskan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita mempersiapkan akan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita menanggalkan segala beban kita, dan kita mau memasuki ibadah kita dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari memberikan hati kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh hambanya Bapak Penatua Dr. Andus Fendi Sapa. Dengan kasih kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali jemaat kekasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bersama bahwa hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini, semata hanya karena Tuhan saja. Kita bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kita. Kita pun bersyukur keadaan apapun yang terjadi bagi hidup kita yang diizinkan oleh Tuhan, kita menjalaninya dengan iman yang Tuhan sudah beri bagi kita sekalian. Kita pun bersyukur ada waktu yang Tuhan beri bagi kita boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara demikian, maka Tuhan, segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita akan memperoleh. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Dan kepada jemaat sekalian yang boleh berdiri, saya persilahkan untuk berdiri. Dan yang tidak bisa berdiri di tempatnya masing-masing, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mengangkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 13 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Doa votum atau doa pembuka kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah juga manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh eloknya berseri. Jauh lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Kita berdoa. Segala kemuliaan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pagi ini, di mana kami siap bersama-sama untuk menyembah dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ibadah penyembahan kami, dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan dengan sebelum kita masuk dalam
pengakuan iman kita kepada Tuhan, kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 204. Kita menyanyi 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, nama baru dalam surga. Pada hari lalu hidupku ada dalam jalan berdosa, tapi Yesus datang padaku dan membawa sentosa. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Malah nyanyi di hadapan Allah bahwa ku telah tobat. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Tuhan memberi ampun oleh darah Yesus, ku diselamatkan. Ayat yang kedua, pada hari lalu. Pada hari lalu jauhlah hatiku dari kesenangan, tapi Roh Kudus datanglah dan memberi kemenangan. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Malah nyanyi di hadapan Allah bahwa ku telah tobat. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Tuhan memberi ampun oleh darah Yesus, ku diselamatkan. Ayat yang ketiga. Pada hari ini datanglah minta ampun kepada Yesus. Hari ini juga sampailah namamu dalam surga. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Malah nyanyi di hadapan Allah bahwa ku telah tobat. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Tuhan memberi ampun oleh darah Yesus, ku diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk berdiri. Bagi yang bisa berdiri dan yang tidak bisa berdiri, dipersilahkan di tempat masing-masing. Kita masuk pada pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai bersama-sama. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,
adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Namun sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 286. Kita menyanyi 3 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Kemenangan Iman 286, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia bantuku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ayat yang kedua, di jalanku yang berliku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari Cades di depanku datang air yang segar. Dari Cades di depan datang air yang segar. Ayat yang ketiga, di jalanku nyata sangat. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan hadirat-Mu pada pagi yang indah ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang baik, yang setia menemani kami setiap saat dan setiap detik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga hanya oleh anugerah Tuhan pagi ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, menikmati napas hidup sebagaimana adanya. Bahkan kami sungguh bersyukur untuk waktu yang begitu berharga yang Tuhan berikan. Engkau taruh kerinduan dan kemenangan di dalam diri kami, sehingga kami boleh meluangkan waktu kami bersama-sama, duduk sehidangan menyembah dan memuliakan Engkau. Sekalipun ya Bapa di sorga, beberapa di antara jemaat Tuhan harus beribadah di rumah oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi. Tetapi kami tahu bahwa dimanapun 2-3 orang berkumpul karena nama-Mu, sesungguhnya Engkau hadir di sana. Dan biarlah setiap umat Tuhan yang boleh beribadah kepada-Mu, sekalipun di rumah mereka masing-masing pada pagi ini, dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan semua yang menyembah Engkau hari ini akan naik sebagai sesuatu yang berbau harum di hadapan Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan sepekan lamanya, di mana mereka boleh menunaikan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan, baik sebagai bapa, sebagai ibu, dan sebagai anak-anak, dan juga sebagai pegawai negeri, sebagai wirausahawan, sebagai wira swasta, dan berbagai pekerjaan yang Engkau telah berikan kepada setiap jemaat-Mu.
sehingga mereka boleh menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Dan biarlah semua yang telah dikerjakan oleh jemaat-Mu sepekan yang lalu itu, Engkau membuatnya berhasil dengan baik, dan di dalamnya mereka boleh pakai untuk hidup memuliakan serta membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ada di antara jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan telah menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih bahwa Tuhan boleh menambahkan usia setahun lagi bagi beberapa jemaat Tuhan, baik minggu yang lalu maupun pada minggu yang akan datang, jikalau Tuhan masih menghendaki untuk menikmati napas kehidupan umur panjang. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Felicia Martin, juga Jordan Sihotang, Ibu Nopi Karawa, dan pada hari ini, tepat pada hari ini hamba-Mu Ibu Yohana Tanggo, dan jika Tuhan berkenan minggu depan, anak kekasih Pipian Kurapa, Saudara Noldi Kristia Setiawan, juga Erik Martin, Saudara Debbie Nopita Lalang, dan Yurin Boko. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, biarlah setiap jemaat Tuhan yang telah menikmati pertambahan usia itu, Engkau yang akan memampukan mereka menggunakan masa hidup yang Tuhan masih berikan hanya untuk mencari wajah Tuhan selama hari masih siang, menggunakan setiap karunia dan talenta yang Allah berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah, menggunakan masa muda mereka untuk kemuliaan Tuhan, bahkan dalam pertumbuhan mereka. Kiranya Engkau yang akan memberkatinya, sehingga semuanya boleh merasakan kepedulian Tuhan selalu ada di dalam dan di atas kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga kami bersyukur bahwa pelayanan yang dilaksanakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala karya dan perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa yang Engkau telah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan saat ini, mendoakan seluruh anggota jemaat-Mu di dalam tempat ini yang sedang dalam keadaan lanjut usia. Kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan mereka kepada-Mu, sehingga dalam menjalani masa tua mereka akan sungguh menaruh harap hanya kepada Tuhan, setia beriman kepada-Mu sampai akhir hidup mereka. Kami berdoa yang dalam keadaan sakit, berdoa untuk hamba-Mu Bapak Alextan, Bapak Peter Bana, dan beberapa jemaat Tuhan yang lain yang sedang bergumul dengan penyakit mereka. Mohon kiranya jamahan tangan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Engkau nyatakan pemulihan dan mujizat kesembuhan bagi beberapa di antara jemaat Tuhan yang terus ada dalam penderitaan kesakitan. Biarlah di dalam menjalani masa penderitaan mereka akan sungguh memiliki iman yang besar bahwa Tuhan itu baik, dan Tuhan pasti akan menyatakan pemulihannya tepat pada waktu yang Allah tentukan sendiri. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk setiap rumah tangga jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau yang akan memberkati, sehingga dalam rumah tangga mereka akan terpancar selalu sukacita dan kedamaian yang asalnya dari Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di sini dalam menekuni karir yang Tuhan telah percayakan bagi mereka masing-masing, di tempat kerja mereka masing-masing. Biarlah Engkau yang akan menopang dengan kedua tangan-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu di sini boleh mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi mereka dengan baik, dan hasilnya boleh dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan jemaat Tuhan yang terus bergumul dengan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan akan siapkan tempat di mana mereka boleh menerapkan disiplin ilmu yang Tuhan percayakan. Berikan kemampuan kepada mereka untuk sabar menunggu kehendak Tuhan dan berkat Allah tercurah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka. Yang bergumul dengan keturunan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri, mereka boleh mendapatkan keturunan. Kami berdoa mendoakan akan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki rumah tangga yang baru. Kami berdoa untuk pemberkatan nikah saudara kekasih kami, Magdalena dan Joni pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan di dalam seluruh rangkaian acara ibadah pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan. Pakai semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terlebih khusus kami berdoa untuk kedua saudara kami yang akan mempersembahkan rumah tangganya kepada-Mu. Kiranya Tuhan tolong siapkan mereka dengan baik, sehingga mereka betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk mempersembahkan rumah tangga mereka kepada Tuhan, dan janji-Mu akan menjadi bagian mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan akan mengatur kekuatan dan kesehatan baik kepada kedua saudara kekasih kami, terlebih kepada seluruh keluarga besar yang akan hadir dalam acara pemberkatan nikah nantinya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan jemaat Tuhan
di tempat ini yang tidak bersama dengan kami oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan di luar kota Makassar. Mohon kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka sekalian dan membuat segala yang dikerjakan berhasil, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka akan sungguh-sungguh juga menaruh harap kepada Tuhan. Sekalipun kami berpisah secara jasmani, namun kami akan tetap satu dalam doa dan iman kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk putra-putri jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang menuntut ilmu, mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi, baik yang ada di kota Makassar ini maupun di luar kota Makassar. Hikmat dan pengetahuan Engkau percayakan bagi mereka, dan dalam mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti mid semester ke depan ini, mohon kiranya Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh menyelesaikan semuanya dengan baik. Mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Kami berdoa yang masih kecil kiranya Tuhan akan terus memberikan kekebalan tubuh, sehingga hari demi hari bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saat ini. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang berencana untuk kembali ke kota ini. Kiranya Tuhan akan membuka jalan, sehingga mereka boleh kembali dan kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk persiapan perayaan Natal jemaat-Mu di tempat ini yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan, memberkati panitia yang ada, memberkati semua dana yang dibutuhkan. Terlebih biarlah semua panitia yang ada boleh memikirkan dengan baik hal-hal yang harus kami lakukan sehubungan dengan perayaan kelahiran-Mu pada bulan Desember. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan kelanjutan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan terus buka jalan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di sini, sehingga gedung gereja ini akan terselesaikan dengan baik dan akan dipakai untuk beria-ria bersorak-sorai bersama-sama, memuji dan menyembah akan Engkau. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk panitia pembangunan yang telah terbentuk. Kiranya Tuhan akan memakai mereka dan memberikan hikmat untuk memikirkan kelanjutan pembangunan gedung gereja ke depannya. Saat ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan akan persekutuan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus mengikat kami dengan tali cinta kasih-Mu, sehingga dalam persekutuan kami ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk persekutuan tim gembala, presbiter, penatua, diaken yang ada. Dan juga kami berdoa kepadamu mendoakan akan tata usaha, koster, pemain musik, tim dokumentasi, dan juga seluruh persekutuan intragerejawi pengurus yang ada. Kiranya Tuhan akan memberkati guru-guru sekolah minggu. Pakai kami sekalian Tuhan, sehingga kami boleh mampu dan sanggup untuk menerapkan akan karunia dan talenta yang Allah berikan. Kami melayani sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian, demi untuk kemajuan pelayanan-Mu di dalam tempat ini, terlebih untuk membangun iman rohani seluruh anggota jemaat Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan setiap pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan ke depan. Kiranya Tuhan akan memberkati secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih ada. Mohon kiranya Tuhan melindungi dan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam situasi apapun mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu di sini aman terpelihara di dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan badan pengurus majelis sinode gereja Kibait, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga semua yang diprogramkan di tahun ini boleh berjalan dengan baik demi untuk kemajuan pelayanan dalam organisasi kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan Yayasan Panti Asuhan Titipan Kasih. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sebagai penanggung jawab bersama dengan keluarganya. Sebagai mereka menjadi alat perpanjangan tangan-Mu, dan berkati setiap anak-anak yang ada di panti asuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak kebanggaan, terlebih anak yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh meraih apa yang dicita-citakannya. Berkati setiap donatur yang ada, sehingga dengan pengorbanan-pengorbanan mereka, berkat-Mu akan mengalir dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan persiapan-persiapan perayaan Natal yang akan dilaksanakan baik di tingkat Natal umum, Sinode Gereja Kibait, maupun Natal di tingkat klasis dan jemaat lokal. Kiranya Tuhan memberkati, atur damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan.
sehingga ke depan kami boleh bersama-sama kembali merayakan akan kelahiran-Mu. Kami berdoa untuk pilkada yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan. Engkau akan mengatur ketenangan dan keamanan di negara yang kami cintai. Engkau halau setiap orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebabkan adanya kerusuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan akan terpilih siapa yang Tuhan akan kehendaki sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, secara khusus di kota Makassar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami datang berdoa untuk penginjilan di Klasius Makassar di Tanra Lili. Berkati jemaat-Mu yang ada di sana. Berkati hamba Tuhan yang Engkau telah utus ke sana. Biarlah lewat pelayanan di Tanra Lili, hari demi hari akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Inilah kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini. Kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan menjaga, melindungi dan memberkati kami sekalian. Biarlah dalam menjalani hari-hari hidup ke depan ini, kami akan terus bersama dengan setiap jemaat-Mu di sini, berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Baik jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan bejana hati kita. Kita akan mendengarkan dan diisi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan akan disampaikan nanti oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Namun sebelumnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 169 ayat 1 dan ayatnya keempat. Saya persilahkan jemaat kekasih Tuhan yang bisa berdiri untuk berdiri dan yang tidak bisa berdiri supaya tetap di tempat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Kemenangan Iman 169 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat yang keempat, hai semua orang yang gemar menang. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang masih memperkenankan kami menikmati hidup sampai detik pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang terbaik juga Tuhan boleh karuniakan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah kami. Bahkan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menjamah hati kami, melawat dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman-Mu ini kami akan dituntun untuk semakin kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi hamba-Mu dalam kuat kuasa-Mu,
sehingga hamba mampu memperkatakannya dengan baik, sehingga seluruh umat-Mu yang mendengarnya akan dikuatkan dan diberkati dari dalamnya. Sertailah kami Tuhan dalam perenungan firman-Mu ini, di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada saat ini. Dan mari Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dalam kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Namun karena ayat ini sangat panjang, saya akan membacakan hanya beberapa ayat saja. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Mari jemaat Tuhan perhatikan dan saya bacakan firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapannya. Kita melangkah pada ayatnya yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin atas kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan tema iman yang teruji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas iman seseorang akan terbukti setelah melewati proses ujian. Ayub adalah orang yang telah berhasil melewati ujian iman di dalam perjalanan hidupnya. Kualitas imannya telah nampak, atau kualitas imannya itu telah terlihat setelah dia melewati akan proses ujian yang Tuhan perkenankan baginya. Seperti yang Ayub sendiri katakan di dalam pasal 23 ayatnya yang ke-10, bahwa karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Perjalanan hidup Ayub adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa bertahan dalam tantangan hidup yang begitu berat seperti yang dialami oleh Ayub. Dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, di sana dituliskan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang jujur. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang selalu menjauhi kejahatan di dalam kehidupannya. Ayub selalu menjauhkan diri dari kejahatan. Dan dia dikaruniai istri, dia dikaruniai anak oleh Tuhan, serta kekayaan yang begitu melimpah. Dan Ayub selalu mengupayakan agar anak-anaknya tidak berbuat dosa. Semua ini membuktikan bahwa Ayub adalah seorang yang beriman sungguh kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki iman sama seperti Ayub, siapapun yang ada pada zamannya. Dan bahkan mungkin sampai pada sekarang ini pun tidak ada orang yang punya iman seperti dengan iman yang dimiliki oleh Ayub. Namun demikian, imannya harus mengalami ujian. Keadaan hidupnya tiba-tiba berubah drastis. Apa yang dimilikinya hilang dalam sekejap. Penderitaannya begitu beruntun, bahwa dia kehilangan segala harta benda yang Tuhan karuniakan baginya. Sesudah itu dia juga kehilangan akan semua anak yang Tuhan karuniakan juga pada dia. Kemudian sesudah itu istrinya mengajak dia untuk mengutuki Allah atas keadaan yang mereka alami dan meninggalkan akan Ayub. Ayub juga diserang oleh suatu penyakit kulit dan sahabat-sahabatnya pun juga meninggalkan dia. Ayub orang yang beriman begitu hebat, namun ujian yang diperhadapkan kepada dia begitu luar biasa juga beratnya. Ayub harus menghadapi penderitaan itu dalam kesendiriannya, tanpa anak, tanpa istri, tanpa sahabat-sahabatnya. Dan sebagai tanda duka cita Ayub atas apa yang dialaminya, kebenaran firman Tuhan menuliskan bahwa Ayub itu mengoyakkan jubahnya, dia mencukur kepalanya, tetapi di dalam semuanya itu Ayub tidak menghujat Tuhan. Di dalam semuanya itu Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Justru dalam kesendiriannya, justru dalam penderitaannya, Ayub gunakan untuk merenungkan hidupnya. Dan Tuhan menggunakan kesendirian Ayub itu, atau penderitaan Ayub itu, untuk memperbaiki iman Ayub. Dalam kesendiriannya dan dalam ketidakberdayaannya, sekali lagi bahwa Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak protes kepada Tuhan atas apa yang dialaminya. Bahkan dia tidak membenarkan dirinya atau tidak membela dirinya di hadapan Tuhan. Padahal Ayub ada alasan untuk marah, ada alasan untuk kecewa. Karena dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang beriman sungguh kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang selalu menjauhi kejahatan di dalam perjalanan hidupnya. Tapi mengapa hidupnya harus berubah dalam sekejap? Dia harus kehilangan semua yang dimilikinya. Dan Ayub tidak mengerti dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan dia harus mengalami semuanya itu. Karena dia sadar bahwa dirinya itu sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Dia sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam perjalanan hidupnya. Namun satu hal yang terbaik yang Ayub lakukan adalah bahwa dia percaya Tuhan memelihara hidupnya. Ayub percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan memelihara hidupnya. Dalam penderitaan,
Ayub justru menemukan hidup yang sesungguhnya. Saat dia masih kaya raya, Ayub beriman sungguh kepada Tuhan. Dalam keadaan ketika dia tidak punya apa-apa, dalam keadaan tidak punya siapapun, iman Ayub justru lebih kuat dari sebelumnya. Karena yang dikatakan bahwa ujian iman Ayub telah menghasilkan iman yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu terbukti dalam pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-5. Di sana Ayub berkata, "Dulu aku mendengar tentang Engkau ya Tuhan dari perkataan orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Itu dalam arti bahwa Ayub ini semakin memiliki kedekatan dengan Tuhan setelah dia mengalami akan penderitaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ujian iman harus menghasilkan iman yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bukan ketika Tuhan mengizinkan berbagai macam perkara untuk menguji iman kita, tapi justru iman kita menjadi semakin lemah. Ujian itu harus menghasilkan kualitas iman yang jauh lebih baik dibandingkan ketika iman kita belum diuji. Karena itu jemaat Tuhan, janganlah bersungut-sungut, janganlah mengeluh dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Melalui masalah-masalah dalam kehidupan kita, Tuhan mau memperbaiki akan iman kita, sama seperti Dia membuat iman Ayub lebih kuat lagi. Biarkan masalah-masalah dalam hidup kita seperti apapun itu membawa kita semakin mengenal Tuhan. Jatuh bangunnya kita dalam berbagai pergumulan bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan seperti Ayub. Belajarlah memahami bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam hidup kita, di dalam memutuskan sesuatu untuk harus kita alami, harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah pelukis agung kehidupan kita. Dia punya banyak cara untuk menata hidup kita. Karenanya kita jangan berpikir dengan kita menjadi pengikut Tuhan, maka masalah tidak akan ada lagi kita alami di dalam kehidupan kita. Apalagi jika kita beriman sungguh kepada Tuhan. Terkadang kita berpikir, dengan kita semakin beriman kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan semakin ditambahkan dalam kehidupan kita. Segala-galanya akan dipertambahkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada pada posisi yang kaya dan kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita semakin kaya. Ketika kita dalam keadaan sehat dan Tuhan, dan kita tetap hidup dalam iman yang kuat kepada Tuhan, maka kita akan tetap ada pada kondisi sehat. Tidak demikian jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang benar bahwa Tuhan punya cara untuk mengatur hidup kita. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu di dalam kekuasaan Tuhan. Sehingga terkadang Tuhan harus menjadikan orang yang kaya harus menjadi orang yang miskin. Orang yang miskin dibuatnya menjadi kaya. Orang yang sakit dibuatnya menjadi sembuh, tetapi orang yang tidak sakit atau orang yang sehat dibuatnya menjadi sakit. Itu mengajarkan kepada kita bahwa keadaan hidup seperti apapun yang kita alami, bukan itu yang terpenting bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau lihat, yang Tuhan mau cari adalah iman kita ketika kita ada di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Bagaimana iman kita ketika Tuhan membuat kita menjadi kaya? Bagaimana iman kita juga ketika Tuhan harus membawa kita menjadi orang yang hidup pas-pasan? Bagaimana iman kita ketika Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan yang prima kepada kita? Dan bagaimana iman kita ketika Tuhan harus mengizinkan kita harus menderita sakit penyakit? Semuanya Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Tuhan pakai untuk memproses kita supaya kita memiliki iman yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19.
Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan mengeluh atas perkara hidup yang terjadi. Semuanya itu Tuhan pakai untuk memperbaiki iman kita, supaya kita memiliki iman yang teruji, yang berkualitas seperti Ayub. Bukan seperti istri Ayub yang hanya memiliki iman yang tidak teruji. Menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, dia langsung meninggalkan Tuhan. Imannya tidak teruji. Tapi teladanilah Ayub yang sudah memiliki iman yang teruji. Biarlah kiranya dalam kehidupan kita, ketika ujian-ujian itu Tuhan perhadapkan kepada kita, kita akan berkata sama seperti Ayub, bahwa kita akan timbul, kita akan muncul seperti emas murni yang teruji. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu Kau boleh perdengarkan kepada kami pagi hari ini, mengajarkan kami Tuhan, melihat kualitas iman dalam diri kami, dan mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk bisa menerima setiap tantangan atau perkara hidup yang Tuhan perkenankan harus kami alami di dalam hidup kami, sebagai cara Tuhan untuk memproses kami, untuk memiliki iman yang semakin berkualitas di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk mewujud nyatakan kebenaran-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami akan tampil sama seperti Ayub, memiliki iman yang lebih berkualitas dibandingkan dengan iman-iman kami sebelumnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Demikian jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Nya dalam pelayanan dan dalam rumah tangga. Dan kepada kita sekalian jemaat kekasih Tuhan, mari kita terus membangun iman percaya kita kepada Tuhan, seperti Ayub telah memberikan teladan iman. Kiranya ini menjadi bagian bagi hidup kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan adapun persembahan kita pagi hari ini ada 3 persembahan, yaitu perpuluhan. Yang kedua adalah persembahan ibadah kita, dan yang ketiga adalah persembahan pelayanan kita. Kita angkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 263. Kemenangan Iman nomor 263. Kita menyanyi ayat 1 dan ayatnya yang kedua saja. Kau hari ini bagi semua berkat-Ku dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ayat yang ketiga, seperti corong yang mengalir. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Doa persembahan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Samedi MTH. Kita berdoa.
Kembali Tuhan kami bersyukur kepadamu saat ini, di mana kami telah bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami Tuhan, di dalam kehidupan kami untuk terus beriman sungguh kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi sebagai bentuk ujian iman kami. Tetapi biarlah Engkau sendiri akan terus menuntun kami, sehingga iman kami tetap teruji dan kami menunjukkan kualitas iman kami bersama di dalam hidup mengiring dan melayani Tuhan. Melalui kesempatan hari ini juga Tuhan, kami bersyukur kami dapat memberi persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, berkatilah kehidupan kami, sehingga kami terus merasakan dan menikmati berkat-berkat-Mu, baik melalui pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, maupun kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Allah kami Tuhan. Kelanjutan ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya persilahkan jemaat kekasih Tuhan yang bisa berdiri untuk berdiri, dan yang tidak bisa berdiri untuk tetap di tempat. Dan doa berkat atau doa penutup pada ibadah kita hari ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Nilda Lolongan STH. Kemenangan iman 96, aku memerlukan Dikau, Tuhan. Tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat yang kedua saja. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa kembali. Demikian akhir ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali jemaat kekasih Tuhan. Selamat siang. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan informasi gereja. Minggu 21 November 2020, ibadah umum pertama dimulai pukul 6.30 WITA. Ibadah umum kedua dimulai pukul 10.00 WITA.
dan ibadah remaja dimulai pukul 16.00 WITA. Diharapkan jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah secara daring masih disiarkan dari YouTube Gereja Kibait, Jemaat Balang Bodong. Akan diadakan ibadah pemberkatan nikah kudus antara saudari Magdalena, anak dari keluarga Bapak Yohanes Kabak, dengan Ibu Yeti Tandi, dengan saudara Joni, anak dari keluarga Bapak Petrus Kala Rengga, dan Ibu Maria Loko, pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, pukul 9.00 WITA. Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu yang lalu dan dalam yang minggu ini. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari bersama-sama saya menjemput Bapak Ibu untuk berdiri dan kita mengangkat pujian kita yang mengatakan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita ulangi pujian kita, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan